Aku ini apa? Putri Wenxing sudah kemasan. Dengan kaki gioknya terangkat tinggi. Dan dia akan menendangnya. Keindahan yang tiada taranya. Dan jelas secara diam-diam dijanjikan. Orang-orang mengatakan bahwa mereka bersedia mengikuti Anda. Tetapi Anda mengatakan bahwa kekuatannya terlalu lemah. Kekuatannya terlalu lemah. Apakah ini manusia? Hari itu Putri Wenxing tiba-tiba mengganti kayunya sendiri. Ternyata ada kayu yang bahkan lebih banyak dari kayu di dunia ini. Ada apa dengan Xiao Bai? Kenapa kamu terlihat berantakan dan ditinggalkan? Qin Yichen tampak curiga. Niat King Zhu terhadap Bai Guanxing. Selama dia tidak buta. Bahkan jika dia buta, dia bisa mendengarnya. Tetapi saudara Guanxing memperlakukan King Zudi seperti seorang teman lama yang bersatu kembali. Mengungkapkan kegembiraan. Tetapi itu hanya kegembiraan. Qin Yichen merasa bahwa Bai Guanxing tidak dianggap sebagai kayu mati. Dan bahkan jika dia memperlakukan teman, maka reaksi Bai Guanxing sangat normal. Tapi bukan ini yang diinginkan King Zudi. Apakah itu masih terlalu lemah? Kaisar King Zhu berbisik, tetapi kemudian tersenyum. Pada saat itu, Qin Yichen hanya merasa bahwa permaisuri itu seperti bambu hijau. Dia hijau dan lembut, tetapi dia ulet. Jangan khawatir, aku tidak akan mengganggumu, dan aku tidak pernah mengganggumu. Setelah Wan Yin selesai, Kaisar King Zhu tiba-tiba melihat leluhur bayi berdarah itu dan tersenyum padanya. Tubuh roh jahat darah. Aku akan memberimu teratai hijau ini. Leluhur bayi berdarah itu terkejut, dan kemudian dia menyeringai. Oke. Terima kasih, kakak. Leluhur berdarah itu sangat gembira. Ini adalah kesempatan besar. Tetapi sebelum dia bahagia, dia melihat bunyi gedebuk Qin Yichen. Apakah kamu ingin wajah? Qin Yichen memelototinya. Berikan padamu. Kamu tidak ingin memikirkan apa yang King Zhu digambarkan tentangmu. Jika kamu lebih tua, apakah kamu tidak mandi? Kenapa aku tidak mandi? Tanda seru. Kamu mandi? Tanda seru. Qin Yichen dapat melihat bahwa Kaisar King Zhu sangat cerdas, dan tidak sulit bagi leluhur bayi yang berdarah untuk mengikuti Bai Guanxing sekarang. Dan jika King Lian diberikan kepada leluhur bayi darah, maka roh yang tersisa juga akan dipercayakan kepada King Lian. Apakah permaisuri King Zhu mengikuti leluhur bayi darah? Seolah-olah bisa mengikuti Bai Guanxing. Mereka memberikannya secara cuma-cuma. Mengapa saya tidak bisa memintanya? Leluhur berdarah itu penuh kebingungan, dan Kaisar King Zhu menatap matanya tanpa mengeluh, lalu menatap Putri Wenxing dan Hua Daoru. Dua teman kecil, ini adalah kesempatan. Lebih baik memberikannya padamu. Hanya sisa rohku yang perlu dipupuk di Zhongqing Lianzong. Putri Wenxing dan Hua Daoru tampak tercengang, dan mereka sepertinya menyadari ada sesuatu yang salah. Mereka sangat terburu-buru untuk mendapatkan kesempatan. Tidak diragukan lagi mereka ingin mengandalkan mereka untuk mendekati Xiao Bai. Tetapi masalahnya adalah bahwa Kaisar King Zhu memiliki wajah yang mudah didekati. Tidak hanya dia tidak menganiaya, tetapi dia juga mengambil inisiatif untuk mengirim peluang, yang membuat kedua wanita itu sangat malu. Xiao Bai, kamu mengatakan sesuatu. Jin Ruyan tampak serakah dan mengangkat tangannya dan berkata, teman-teman Taois bambu hijau, jangan bertarung sama sekali. Mengapa kamu tidak memberikannya kepadaku? Terjebak. Leluhur bayi darah menamparkan dan menamparnya. Apakah ini memiliki suaramu? Qin Yichen tidak bisa berkata-kata, jadi dia hanya bisa meraih leluhur bayi berdarah itu dan bertanya. Dengan kata lain, bagaimana situasi kedua orang ini? Mereka bukan benar-benar Taois dari Brother Stargazer, kan? Dia. Leluhur bayi darah melengkungkan mulutnya dan mendengus. Haruskah Anda bertanya dulu kepada Putra Baize apakah dia menyukai wanita? Lelucon itu lelucon. Tetapi Qin Yichen akhirnya mengetahui tentang masa lalu Bai Guanxing dan King Zudi dari mulut leluhur berdarah dan Yao Yuekong. Ini adalah nasib buruk. Ternyata ketika Bai Guanxing masih Bai Qiankun, dia melakukan perjalanan ke ribuan orang, berkhotbah dan mengajar Fa. Ini adalah bakat dari klan naga sejati. Sun Tiandao jelas tidak membicarakannya. Putra-putra Baize pergi ke berbagai ras untuk membuka kekuatan magis bagi mereka, yang membantu ras-ras itu menjadi lebih kuat. Klan King Zhu, yang lahir di Kaisar King Zhu, hanya bisa dianggap sebagai klan kecil saat itu, mungkin mirip dengan klan Shen-Kui. Tidak, itu sudah di akhir era naga sejati klan Shen-Kui tidak bisa lagi dianggap sebagai klan kecil. Tetapi klan King Zhu mungkin adalah ras kelas 3. Kaisar King Zhu awalnya adalah seekor ular hijau. Di bawah khotbah dan pengajaran Putra Bais, dia secara bertahap menyadari kebijaksanaan dan kebijaksanaannya. Omong-omong, Kaisar King Zhu dianggap sebagai murid Putra Bais. Tapi saya tidak tahu apakah itu tahun kekaguman, atau nikmat berkhotbah dan mengajar. Atau apakah Putra Baize benar-benar kekasih dari ribuan impian wanita, singkatnya. Kaisar King Zhu menyukai Putra Baize. Pada saat itu, saudara Guanxing sudah menolak, tetapi Kaisar King Zhu bukanlah wanita yang lemah. Dia tidak pernah terjerat atau sok, dan selalu mencari jalannya sendiri. Oleh karena itu, ada Kaisar King Zhu. Penjelasan Yao Yuekong membuat Qin Yichen lega, tapi jelas kekaguman Kaisar King Zhu terhadap Bai Guanxing belum hilang.
Ini benar-benar biarkan Brother Seven mengatakannya, teman lama yang baik. Qin Yichan berbisik pada dirinya sendiri, dan Yao Yuekong tiba-tiba mengerutkan kening. Ngomong-ngomong, bagaimana Kaisar Qingzu berakhir dengan hanya sisa-sisa roh? Bagaimanapun, Yao Yuekong telah ditekan di penjara surgawi, dan dia tidak mengetahuinya. Dan leluhur bayi darah masih hidup pada waktu itu. Dia menggosok dagunya dan berpikir. Ya, hanya untuk teratai hijau itu. Wah, kamu bisa melihatnya. Itu adalah King Ye Tianxinlian. Sangat berharga. Qin Yichan melirik lotus hijau kaya yang mengangkat Kaisar Qingzu. Seberapa berharga itu? Nenek moyang bayi berdarah menjelaskan. Pernahkah Anda mendengar tentang apa yang sangat beracun? Harus ada penawarnya dalam 10 langkah. Gadis besar ini adalah ular hijau, daun bambu hijau. Dan King Ye Tianxinlian adalah pendamping paling berharga bagi klan Qingzu. Aku tidak menyangka akan dikorbankan oleh Kaisar Qingzu seperti itu. Qin Yichan tertegun, lalu melirik Qing Lian lagi. Apakah barang ini hanya digunakan untuk detoksifikasi? Tentu saja tidak. Mata leluhur berdarah itu berseri-seri. Seolah-olah dia tidak peduli dengan kisah cinta omong kosong sama sekali. Dia hanyalah daun hijau Tianxinlian. Bagaimana kamu mengatakan hal ini? Itu, banyak kegunaan magis. Secara umum, itu bisa mendapatkan banyak kekuatan. Mari kita begini. Ada satu lebih dari mayat, tetapi lebih mewah dari yang ini. Teratai King Ye Tianxin itu sendiri tidak beracun. Kondensasi meningkat banyak. Ini adalah keajaiban surga dan bumi. Dan itu dapat menambah banyak kekuatan. Singkatnya, sangat bagus. Ngomong-ngomong, bocah angin, ketika gadis besar ini sangat tergila-gila, tidakkah kamu tahu jika kamu mau mencoba teratai hijau ini? Qin Yichan terdiam. Saya tidak ingin melakukan hal berantakan seperti ini tentang bebek Mandarin. Leluhur bayi darah memberinya pandangan kosong. Dan diam-diam berkata, mereka berbicara tentang cinta. Apa yang kamu lakukan untuk apa-apa? Kamu mengambil harta untuk apa-apa? Kemudian, leluhur bayi berdarah itu terus berkhotbah. Sabi memilikinya, dan murid-muridnya tentu menginginkannya. Jadi mereka datang untuk menangkap Kaisar Qingzu. Kaisar Qingzu mungkin belum pernah mengalahkannya sebelumnya. Jadi dia hanya bisa menggunakan King Ye Tianxinlian untuk membuka kekosongan dan memadamkan sisa roh di alam Dao. Dan kemudian, tidak ada lagi. Qin Yichan mengerti. Dan Jin Ruyan masih merasa sedih olehnya. Kamu tidak menginginkannya. Kamu bisa memberikannya kepadaku. Leluhur berdarah mengangkat tamparannya. Membuat Jin Ruyan meringkuk dan gemetar. Faktanya, Jin Ruyan tidak peduli tentang ini. Dia hanya tahu bahwa dia selangkah lagi dari King Ye Tianxinlian kali ini.